Shalom, kembali kita bersyukur kita dipertemukan oleh Tuhan lewat channel ini. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya dan saya doakan semua yang sedang menyaksikan channel ini semua dalam keadaan sehat. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita yang terambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Begini firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberikan tema kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan yang barusan saya baca, yaitu badai melanda, hatiku tetap percaya kepada kuasa Yesus. Haleluya. Badai melanda, tetapi hati kita semua tetap percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, teman-teman remaja, pemuda, siapa di antara kita yang tidak kenal dengan badai? Tentunya badai itu adalah gelombang laut yang bisa mengancam dan bisa membuat orang mati. Bapak Ibu yang saya kasihi nama Tuhan kita Yesus Kristus, teman-teman yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak hanya badai yaitu gelombang laut, tetapi kadang juga di dalam kehidupan ini ada berbagai badai yang sedang kita alami, yang terjadi dalam kehidupan kita. Badai kehidupan ini ada pergumulan, ada masalah hidup, ada sakit penyakit, bahkan ada duka cita dan masa-masa yang sulit yang kita hadapi. Dan bahkan saat ini ada badai yang sedang kita rasakan di dunia ini. Semua orang sedang menghadapi badai, yaitu wabah COVID-19. Wabah COVID-19 menakutkan banyak orang, membuat orang gentar, membuat orang takut, membuat orang sulit dan segala macam. Dan bahkan ada ribuan dan bahkan jutaan orang yang sudah meninggal, yang sudah dipanggil oleh Tuhan karena wabah COVID-19. Maka Bapak Ibu yang saya kasih nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menghadapi badai hidup, apakah kita menyerah atau semakin percaya kepada kuasa Tuhan di dalam kehidupan ini? Karena ada begitu banyak pertanyaan yang sedang terjadi ketika wabah COVID-19 melanda. Masih adakah Tuhan? Masih adakah kuasa Tuhan di COVID-19 ini? Saya mau katakan, jika kita masih bernafas sampai sekarang ini, itu menandakan bahwa kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan ini. Seringkali kehidupan kita di saat-saat kita menerima berkat Tuhan, sedang dalam keadaan sehat, baru kita berkata Tuhan baik, ada Tuhan di dalam kehidupan ini, kuasa Tuhan luar biasa. Tetapi ketika terjadi persoalan, pergumulan hidup, badai hidup melanda kehidupan kita, kita berkata, mana Tuhan? Masih adakah kuasa mujizat Tuhan dalam hidup ini? Seringkali kita mengalahkan Tuhan dalam kehidupan ini. Saya mau berkata kepada kita, jangan pernah salahkan
Tuhan ketika terjadi pergumulan persoalan pada hidup dalam kehidupan ini. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tuhan merencanakan yang terbaik untuk kita semua. Oleh sebab itu, dalam situasi kondisi yang sedang terjadi saat ini, mari kita terus menyerahkan hidup kita, merendahkan hati kita kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita juga dukung langkah-langkah pemerintah yang terus menekan laju perkembangan COVID-19 ini dengan memakai masker, dengan sering-seringnya mencuci tangan, menghindari keramaian, kerumunan. Kalau tidak ada, yang penting janganlah dulu keluar. Dan silakan yang belum vaksin, divaksin. Saya pastikan vaksin itu sangat aman. Saya sudah divaksin 2 kali dan puji Tuhan, saya sehat sampai detik ini. Dan tentunya itu karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada 2 hal penting yang saya temukan dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, apa sebenarnya tujuan terjadinya badai? Dan yang kedua, bagaimana cara supaya kita tetap percaya pada kuasa Tuhan di tengah-tengah badai? Tujuan badai terjadi, yang pertama adalah untuk merendahkan hati manusia. Kalau kita melihat tadi pekerjaan-pekerjaan para murid, ada yang dokter, ada yang penjala ikan, yang hari-harinya di laut, tetapi ketika terjadi gelombang laut, takut. Padahal tiap-tiap hari, tiap malam mereka menghadapi yang namanya gelombang laut. Tetapi kenapa di saat bersama dengan Yesus, mereka menghadapi ketakutan yang sangat-sangat menakutkan dalam kehidupan mereka? Itu artinya supaya mereka merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa hanya kuasa Tuhanlah yang mampu dan yang dapat diandalkan dalam kehidupan ini. Kehebatan apapun yang sedang ada di dalam diri kita, itu tidak mampu menyelesaikan persoalan hidup kita. Hanya dengan kuasa Tuhan. Sekarang ini kita melihat bangsa-bangsa, negara-negara hebat. Mereka bisa menciptakan alat-alat perang yang canggih. Mereka punya alat-alat kedokteran yang canggih. Ada begitu banyak negara yang sedang menyombongkan diri. Tetapi ketika ada virus corona yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, semua negara di dunia tidak bisa mengatasinya. Itu artinya apa yang sedang disombongkan oleh manusia, semua itu tidak ada artinya. Hanya kuasa Tuhanlah yang mampu untuk diandalkan. Hanya pertolongan Tuhanlah yang sedang diminta untuk sekarang ini karena wabah virus corona. Jika terjadi badai dalam kehidupan ini, itu menunjukkan supaya kita merendahkan diri di hadapan yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tujuan badai terjadi dalam kehidupan ini? Supaya kita mencari Tuhan. Haleluya. Di saat-saat para murid mengalami gelombang laut, menghadapi gelombang laut, di saat mereka takut, mereka baru mencari Yesus.
Padahal sebelumnya mereka tidak tahu di mana Yesus, di mana tidur Yesus. Tetapi di saat terjadi pergumulan hidup, mereka baru mencari Yesus. Tidak sedikit orang di saat-saat memiliki pergumulan hidup, di saat-saat terjepit, di saat-saat badai hidup melanda, banyak orang mencari Tuhan. Kita buktikan sekarang ini, banyak orang yang sedang mendekatkan diri kepada Tuhan karena wabah virus corona, karena rumah-rumah sakit yang dianggap selama ini mampu untuk membuat orang sehat, sekarang tidak. Malah banyak rumah sakit kita temukan, itu malah orang banyak meninggal di dalamnya. Tapi di saat-saat itulah banyak orang yang sedang mencari kuasa Tuhan. Makanya saya tidak setuju dengan orang yang mengatakan, masihkah ada kuasa Tuhan? Masihkah ada Tuhan di wabah virus corona? Ini jawabannya. Di saat terjadi permasalahan ini, di saat terjadi wabah COVID-19, orang sedang menantikan belas kasihan Tuhan. Mari, di saat-saat terjadi badai hidup, kita terus menyerahkannya kepada Tuhan. Kita terus meminta pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini. Bukan malah kita meninggalkan Tuhan. Tetapi mari berlomba-lomba di dalam iman kepada Tuhan. Karena hanya itulah yang menyelamatkan. Kita mati pun karena badai COVID-19, tetapi yakin percaya bahwa kuasa Tuhan memampukan dan sanggup memberikan kehidupan yang kekal. Biar mati tubuh ini, tetapi jiwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Yang kedua, bagaimana supaya hati kita tetap percaya kepada kuasa Tuhan di tengah-tengah badai? Yaitu harus kita tahu bahwa badai tidak akan pernah menggagalkan rancangan Tuhan dalam kehidupan ini. Ketika para murid mengalami pergumulan, ketakutan karena gelombang laut, mereka mencari Yesus, membangunkan Yesus, dan apa yang terjadi ketika Yesus bangun? Badai itu reda. Badai itu, gelombang laut menjadi tenang. Itu artinya bahwa kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka ketika mereka sungguh-sungguh mencari Yesus. Kalau kita membaca di Yeremia pasalnya ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Rancangan Tuhan dalam kehidupan ini adalah rancangan damai sejahtera. Kalau kita membaca Ayub pasal 42 ayat 2, Ayub mengatakan di sana, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal dalam kehidupan ini. Kalau kita mengetahui bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan ini adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Oleh sebab itu, tetaplah maju, tetaplah kuat di dalam iman kepada Tuhan, tetaplah melangkah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan beserta dengan kita. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Haleluya. Saya mau doakan Bapak Ibu semua.
Bapa kami yang baik, saat ini hamba berdoa, hamba menyerahkan untuk semua orang yang sedang menyaksikan channel ini. Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Mungkin mereka sedang mengalami badai-badai hidup saat ini. Ada begitu banyak pergumulan, permasalahan, persoalan, sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka, dan kiranya Engkau Tuhan yang terus melipat gandakan berkat-berkat-Mu dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.